Cek halo Kak Tia, selamat siang. Apakah suara terdengar? Oke, di kolom chat benar. Oke, terdengar. Oke, terima kasih sudah join di kelas hari ini. Hari ini di kelas psikologi kita akan membahas kemarin, di pertemuan yang kemarin kita udah bahas tes grafis yang ada dalam satu paket itu ada 3 macam tes, yaitu tes draw a person atau draw a man, kemudian yang kedua adalah tes boundary test, kemudian yang ketiga adalah house 3% test sesuai dengan materi yang sudah aku sharekan kemarin. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi tes grafis, yaitu tes wartek, kemudian nanti lanjut juga ke EPPS dan juga Kraepelin. Tunggu sebentar ya, aku share screen dulu. Ini kalau boleh tahu Pak Pia ini mendaftar, tujuannya mendaftar kemana ya? TNI kah, Polri kah, sekolah kedinasan kah? Oh, ke kedinasan IPDN. Oke. Nah, untuk materinya, untuk kedinasan kurang lebih sebenarnya sama seperti yang di tes psikologi TNI Polri, hanya berbedanya kalau di teman-teman yang TNI Polri itu dapat materi simbol atau huruf hilang, sementara kita yang di kedinasan itu tidak dapat. Gitu ya. Oke. Untuk PP Nah, ini untuk ruang lingkupnya, in case kemarin Kak Kia belum ikut di pembelajaran yang kemarin, kita ada 2 jenis, yaitu tes asesmen, psikologi asesmen, dan jenis yang kedua adalah tes psikologi kecerdasan. Nah, untuk yang kemarin kita sudah belajar tes psikologi asesmen yang grafis, ini sudah. Nah, hari ini kita akan melanjutkan ke materi wartek. Grafologi, lawan jenis dan family ini kemarin juga sudah. Nah, nanti kalau misalnya waktunya masih cukup, kita akan lanjut ke EPPS, kemudian Kraepelin dan Pauli untuk cermatan. Nah, setelah itu kita akan ke IST, baru kita akan turun ke bagian yang bawah ini, verbal, numerik, dan logika spasial. Ya. Nah, kita lanjut ke tes wartek. Microtik other port. Router. OAT. Microtik. Tambah microtik. Oke. Berikut untuk materi kita hari ini, yaitu ada satu tes dari grafis. Jadi grafis itu kan dibagi jadi 4 ya. Yang 4 itu, yang 3 itu dijalankan satu paket, lalu yang satunya ini berbeda lagi. Dari 4 itu ada tadi draw a man, kemudian boundary test, kemudian ada juga house 3%. Lalu satunya adalah tes wartek Seigen. Nah, untuk wartek Seigen ini ada 2 macam.
Yang bentuk yang pertama yaitu Wartex Seiken 8 kotak. Lalu yang bentuk kedua adalah Wartex Seiken 12 kotak. Tapi yang 12 kotak ini biasanya dipakai di teman-teman yang di TNI atau di Polri. Rata-rata yang di TNI, terutama yang Bintara. Nah, itu pakai yang 12 kotak. Tapi kalau yang di kedinasan atau di sekolah-sekolah lain, instansi lain, rata-rata itu menggunakan yang 8 kotak. Nah, untuk sebagai pengantar, tes Wartex Seiken ini kita kenalan dulu aja. Dikembangkan sekitar tahun 1930 sama orang yang namanya Eric Wartex. Jadi kalau dalam psikologi itu siapa yang menciptakan, siapa yang menemukan, siapa yang mengembangkan, yaitu nama tesnya. Nah, untuk material tesnya ini, untuk yang sekarang, yang terbaru, itu sudah bentuk CBT atau computer based test. Tetapi nanti akan aku tampilkan untuk yang manualnya. Dimana kalau kita pakai manual, itu medianya adalah kertas ukuran A4. Dimana A4 itu nanti akan sekaligus jadi lembar jawab, dan di dalamnya sudah ada 8 buah kotak yang dibatasi oleh garis tebal. Nah, tugas kita di tes Wartex ini ngapain sih? Kita di tes Wartex ini bertugas untuk meneruskan rangsang pada tiap kotak agar jadi gambar yang bermakna. Nah, gambar yang bermakna ini gimana maksudnya, Kak? Apakah itu gambarnya punya arti khusus? Atau mungkin gambarnya itu berpengaruh sekali di kehidupan aku? Enggak harus seperti itu. Gambar yang bermakna ini maksudnya adalah gambar yang mana sekali kamu buat atau sekali kamu kasihkan ke orang, orang lain tuh langsung tahu apa yang kamu buat atau yang kamu gambar tanpa harus bertanya dulu. Jadi gambar yang bermakna adalah gambar yang buat dan bila diserahkan orang lain, orang tersebut tahu apa maknanya tanpa bertanya terlebih dahulu. Ini cara mengecilkannya gimana ya? Nah, jadi ketika kita misalnya selesai menggambar satu rangsang, nah dari selesai menggambar itu kita kasih ke orang lain. Nah orang lain tuh tanpa tanya dulu nih, Via ini gambar apa? Kak Via kamu bikin apa? Tanpa orang itu bertanya seperti itu, si penilai atau orang yang melihat itu sudah bisa tahu, oh ternyata Kak Via tuh gambar ikan misalnya. Gitu. Jadi gambar yang bermakna itu gambar yang misalnya kalau orang lain lihat tuh bisa langsung tahu ini tuh gambar apa tanpa perlu tanya gitu ya. Nah untuk yang dinilai itu ada self concept atau konsep diri, gimana caranya kita melihat diri kita. Emotional expression itu bagaimana kita mengekspresikan emosi kita. Lalu empati, common sense atau akal sehat, kemudian interpersonal contact itu hubungan kita dengan orang lain, social interest, lalu achievement orientation, conflict resolution atau penyelesaian masalah, dan drive or vitality atau kemampuan kita survive atau kemampuan kita mempertahankan diri. Begitu. Ya, ini sekilas untuk tes Wartex. Ada yang mau ditanya dulu sampai sini sebelum kita lanjut ke materi berikutnya? Ada yang mau ditanya dulu? Tidak. Oke. Kalau tidak, kita akan lanjut ke bagian bentuk-bentuk tes Wartex. Oh ya, sebelum ke bentuknya, kita akan kenalan dulu sama pengoperasiannya. Nanti sambil aku praktekkan, sambil silahkan diamati bagaimana cara mengoperasikannya ya. Nah, untuk tes Wartex ini isinya ada 8 buah kotak. Nah, yang masing-masing nanti memiliki tanda tidak berarti. Nanti akan kita lihat tanda yang nggak berarti itu kayak apa sih. Nah, tugasnya kita itu menyelesaikan
tanda tersebut jadi gambar yang berarti. Jadi gambar yang berarti tadi ya. Jadi gambar yang kalau kita sekali lihat tuh langsung tahu, oh ini dia lagi gambar ikan. Oh ini dia lagi gambar vas bunga. Oh ini dia lagi gambar buku. Gak perlu kita bertanya-tanya. Kira-kira dia tuh gambar apa sih? Kok susah banget konteksnya? Gitu. Nah kemudian poin pentingnya yang selanjutnya adalah gambarannya itu antara kotak yang satu dan kotak yang lain bebas dalam bentuk dan konteks apapun. Antara kotak yang satu, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nggak harus nyambung satu sama lain juga. Nggak harus nyambung satu sama lain atau nggak harus buat jadi satu kesatuan cerita. Jadi bisa lepas sendiri-sendiri, tapi kalau misalnya mau buat jadi satu kesatuan cerita juga tidak masalah. Dan mengerjakannya boleh acak, boleh urut. Nah, cuman kalau misalnya kamu setiap pilihan dalam psikologi itu pasti ada resikonya ya. Kalau misalnya kamu memilih gambarnya acak, itu kamu akan dianggap sebagai orang yang fleksibel, positifnya. Tapi negatifnya, kamu akan dianggap sebagai orang yang terlalu sembrono atau terlalu neko-neko atau terlalu sembarangan. Gitu. Kemudian untuk penilaian yang kedua, kalau misalnya kamu ngerjainnya urut, itu poin positifnya atau sisi positifnya kamu akan dianggap sebagai orang yang sistematis, teratur. Nah, tapi negatifnya adalah kamu tuh kaku sama aturan. Kalau aturannya bilang A ya A, aturannya bilang B ya B. Nah, itu poin positif dan negatifnya silahkan kamu pertimbangkan sendiri memilih yang mana dan sekiranya sesuai dengan IPDN yang mana. Nah, kemudian setelah itu nomor 4, kita akan diminta untuk menandai dengan nomor dan nama. Gambar mana yang lebih dulu dibuat. Nanti kita sambil praktekkan. Lalu setelah itu, pilihlah gambar yang paling mudah dengan tanda M, gambar yang sulit tanda S, gambar yang disukai tanda plus, gambar yang tidak disukai tanda I. Ya. Kita coba sambil praktikan ke slide berikutnya. Nah, ini Kak Fia berkaitan dengan tes Wartex. Lembar jawabnya seperti ini. Nah, ini kepotong karena keterbatasan ini ya, apa namanya, keterbatasan presentasi. Jadi kita nggak bisa menampilkan A4 langsung dalam satu ini. Tapi biasanya nanti kertasnya berupa A4 dan di bawahnya masih ada sisa. Nah, nanti yang perlu kita isi adalah bagian sini. Tanggal tes, waktu, kemudian nama, jenis kelamin, usia pendidikan, ini wajib diisi, tidak boleh sampai ketinggalan. Karena kalau ketinggalan nanti para psikolog yang akan menilai nggak bisa nilai karena nggak ada identitasnya ini punya siapa. Gitu ya. Jadi jangan sampai ketinggalan yang atas. Nah, tadi terus aku bilang bahwa di tes Warteg ini isinya 8 buah kotak. Ini ada 8 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, 4 kali 2, 8. Betul. Terus, tadi isinya juga di tes Warteg itu ada tanda-tanda atau rangsang yang tidak bermakna. Nah, rangsang yang tidak bermakna itu maksudnya apa? Ya ini, yang di tengah-tengah ini ada titik, ada garis lengkung, terus ada garis-garis yang semakin tinggi, terus ada juga kotak warna hitam, ada juga garis yang bersilangan, ada juga garis yang berpotongan tapi tidak menyentuh, ada juga titik-titik melengkung, ada juga yang garis lebar lengkung. Nah, ini yang dinamakan tanda-tanda atau rangsang yang tidak ada maknanya. Karena emang kalau kita lihat nggak ada artinya kan ya. Nah, nanti tugasnya Kak Pia dan teman-teman adalah melanjutkan rangsang tersebut. Nah, cara melanjutkannya gimana? Bebas, mau pilih kotak yang mana dulu, terserah. Yang sekiranya menurut kamu mudah, atau yang mungkin menurut kamu paling cepat menemukan idenya. Contoh, misalnya aku mau ngerjain warteg yang nomor 8 dulu. Nah, ini aku bentuk sebagai kura-kura. Nah, misalnya seperti ini. Ini karena aku nggak pakai stylus, ya jadinya seperti ini.
Nah, ini misalnya aku gambar kura-kura. Nanti nomor 8 ini aku tuliskan sebagai angka 1, menunjukkan bahwa dia adalah gambaran yang pertama aku buat. Terus nanti di sini ditulis kura-kura. 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 Nanti nomor 2 yang mana ya? Misalnya yang satu ini deh. Nomor 2 aku bikin gambar bunga. Ini jadi gambar yang nomor 2. Nanti ditulis sih bunga. Terus B aja ya, kepanjangan. Oke. Nah, nanti setelah selesai, misalnya nomor 3 di sini, 4 di sini. Ini contoh dulu ya. 5 di sini. Terus 6 di sini. 7 di sini. Terus 8 di sini. Nah, setelah selesai membuat seperti itu, sudah dikasih nama, sudah dikasih angka. Nah, nanti silahkan Kak Tia untuk memilih kira-kira gambar mana yang menurut kamu paling mudah. Nah, ini ada 3 kasus. Kasusnya seperti apa? Kasus yang pertama itu adalah seperti ini. Misalnya nomor 2 ini gambar yang paling mudah dan paling aku nggak suka. Nah, kalau nggak suka kasih min, kalau suka plus, kalau mudah M, sulit S. Nah, terus yang paling sulit misalnya nomor 8, aku kasih S. Tapi yang aku paling suka nomor 6, kasih plus. Gitu ya. Nah, terus kasus yang kedua. Kasus yang kedua itu adalah ketika kita bentar. Yang kedua itu misalnya ketika kita membuat M, S plus dan min sendiri. Ini misalnya M. Terus yang di sini S atau paling sulit. Nah, terus yang paling aku suka ada di nomor 5. Dan yang aku paling nggak suka ada di nomor 3. Nah, bisa seperti ini. Ini kasus kedua. Lalu kasus ketiga, misalnya yang paling sulit adalah yang paling aku suka. Ini S plus. Terus yang paling mudah itu aku yang paling enggak suka. M main. Nah, seperti ini boleh. Yang terpenting kita maksimal, jadi minimal itu 2 gambar yang kamu pilih, maksimal adalah 4. Nggak boleh lebih dari itu. Nggak boleh lebih dari itu. Gitu ya. Okay, and then untuk setiap rangsang dannya adalah antara titik jadi pusat atau titik disembunyikan. Nah, ini untuk nomor 1. Antara titik jadi pusat atau titik disembunyikan. Contohnya titik jadi pusat adalah yang aku gambar bunga tadi. Dia jadi pusat dari sebuah bunga. Kemudian kalau titik disembunyikan tuh misalnya kita bikin baju, terus ada kancing yang lain bentuknya juga sama. Karena gini ya baju, terus di sini ada garis. Nah, di sini kita bikin kancing. Nah, ini namanya titik disembunyikan. Nah, untuk standarnya, yang rangsang pertama ini adalah titik yang jadi pusat. Standarnya adalah yang jadi pusat. Jadi usahakan gambarlah di mana titiknya itu jadi pusat dari sesuatu. Nggak harus misalnya pusatnya yang tipikal satu
benda doang, yang bunga doang gitu misalnya. Kanan kirinya ditambahin ornamen nggak apa-apa, yang penting titiknya itu jadi pusat. Kalau titiknya disembunyikan, ini dianggap kamu sebagai orang yang memiliki kegagalan adaptasi. Gitu. And then the second one, di gambar yang kedua, ini menjadi ujung dari suatu benda mati. Standarnya itu, ujung dari suatu benda mati. Ujung. Nah, ujung dari suatu benda mati ini biasanya apa? Contoh biasanya kayak bendera. Bendera atau mungkin es krim itu juga bisa. Jadi kalau dalam tes Warteg ini tuh ada yang namanya penilaian adekuat dan inadekuat. Kalau adekuat itu berarti dia penilaian gambarnya yang bagus atau yang positif, kemudian yang inadekuat itu yang dia kurang lah istilahnya. Nah, untuk gambar-gambar yang adekuat itu standarnya adalah yang pertama tadi kalau titik jadi pusat, terus yang melengkung ini jadi ujung dari suatu benda mati. Nah, cuman untuk yang gambar kedua ini mainstream banget. Banyak orang yang pakai. Nah, nanti silahkan coba cari dari ujung benda mati apa yang cocok sama garis melengkung ini. Kemudian yang ketiga, standarnya adalah jadikan ini sebagai sebuah bangunan. Bangunan atau geometri boleh. Bangunan. Nah, biasanya untuk ini bisa cepat jadi rumah atau jadi sekolah. Itu standarnya. Kalau untuk yang mainstream, rata-rata suka jadi bangunan yang listrik. Nah, ini bagus juga, tapi mainstream banyak yang pakai. Tapi saranku jangan pakai tiang listrik. Nanti kalau kamu cari-cari di Google referensi, jangan pakai tiang listrik karena udah sering dipakai. Nah, buatlah misalnya kayak rumah atau sekolah atau gedung apa atau museum gitu. Jadi buatlah bangunan yang sifatnya kubikal atau 4 dimensi. Ya, terus yang ketiga, yang keempat ini standarnya dia jadi ujung segala sesuatu yang kuat. Jadi ujung yang kuat. Ujung kuat. Ini juga jadi ujung yang kuat. Misalnya kayak ujung dari sebuah figura. Jadi kalau dia di pinggiran figura kan berarti dia sifatnya jadi paku yang menguatkan figuranya. Nah, ini misalnya seperti ini. Nantinya di gambar figura ya. Kemudian boleh juga misalnya dia digambar sebagai mata ikan, itu juga boleh. Yang penting dia ada di letaknya ada di ujung aja kan. Nah, kalau yang ke 1, 2, 3, 4, 5 ini kita punya standar dia jadi sesuatu yang tajam. Tapi kecuali jarum suntik sama pisau. Nah, itu karena itu tidak mainstream. Dan untuk garisnya itu tidak boleh kita potongkan. Misalnya dari ini, kita potong ke atas, terus jadi jarum suntik. Nah, itu kenapa jarum suntik juga nggak boleh, karena nanti akan memotong garisnya. Yang penting ini jadi benda tajam atau benda defense atau benda yang untuk melindungi diri. Kemudian kalau yang ini biasanya dijadikan sesuatu yang kubikal juga, misalnya jadi ruangan atau jadi papan tulis, sesuatu yang kubus yang penting tidak memotong satu sama lain. Terus kalau yang ini biasanya standarnya dia yang penting titik-titiknya jangan kamu sambungin. Boleh jadi apa aja yang penting titik-titiknya jangan disambungin. Ya. Terus yang ini yang terakhir ini dia standarnya adalah menjadi pelindung dari sesuatu yang ada di bawah. Nah, kenapa contohnya tadi aku menggambarkan sebagai kura-kura. Karena kura-kura kan dilindungi sama cangkang. Nah, bisa juga misalnya mobil.
Nah, mobil juga bisa. Yang terpenting ada sesuatu yang dilindungi. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu? Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau misalnya nggak ada, oke. Penjelasannya bagaimana, Kak? Mohon maaf, aduh Tuhan Yesus. Aku tidak bisa mengulangi karena tadi sudah sangat panjang dari awal tadi. Jadi nanti bisa dilihat di record. Setelah ini coba disimak, aku akan menjelaskan lagi. Silahkan disimak, disimak baik-baik. Oke, nanti dilihat di record ya. Oke, ini adalah gambar di mana standar dari tes warteg itu seperti ini. Tadi nomor 1, rangsel 1 jadi pusat. Ya, intinya tadi rangsel 1 jadi pusat. Contohnya seperti ini. Ini jadi pusat dari bunga titiknya. Ini pasti aku nggak bisa jalan. Nah, ini jadi pusat dari bunga. Kemudian selanjutnya ini jadi ujung dari segala dari sesuatu, tapi ini seharusnya yang betul ada yang benda mati. Kalau ini kan jadi burung. Nah, untuk disarankan di sini diganti jadi sesuatu yang sifatnya benda mati. Contoh bendera tadi. Terus yang ketiga, nah ini biasanya nanti dijadikan suatu bangunan atau sesuatu yang kubikal. Nah ini benar ya, dia dijadikan buku. Buku kan biasanya sifatnya kayak kubus. Nah itu diperbolehkan. Kemudian dari yang gambar keempat itu jadi ujung yang menguatkan sesuatu. Nah terus ini, nah ini jadi sesuatu yang tajam betul. And then yang di sini ini tadi dari sesuatu yang sifatnya kubikal juga boleh. Kayak ini agak bebas. Lalu yang sebelah sini, nah ini kesalahannya adalah titik rangsang titik-titik yang ada di sini itu dihubungkan. Yang di sini itu nggak boleh harusnya. Yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, gambar rangsang 7 ini kumisnya, angka titik-titiknya ini nggak boleh dihubungkan apalagi jadi kumis. Dan yang terakhir ini betul dia sudah jadi sesuatu yang melindungi. Nah, kita coba lihat ke slide berikutnya. Nanti kita lihat ada kekurangan dan kelebihan dari sebuah gambar warteg. Oh ini yang bukan yang tadi kemarin. Ini dia. Dia diamati dari gambar yang atas sama gambar yang bawah. Yang atas ini sama gambar yang bawah ini. Nah, coba diamati apa kira-kira bedanya antara gambar atas sama gambar di bawah. Apa kira-kira bedanya? Gambar atas sepertinya lebih banyak detail dan arsiran. Iya, betul. Yang atas ini, oke, aku tuliskan di sini ya. Yang atas berarti poin plusnya ya itu. Poin plusnya yaitu gambarnya lebih detail. Banyak arsiran ini sebenarnya nggak terlalu berpengaruh sih antara banyaknya arsiran atau enggak. Cuman yang jadi concern atau yang jadi hal yang perlu kita perhatikan, apakah arsiran kita ini mengganggu gambaran utama kita atau enggak. Nah itu
poin pertamanya tadi kita dapat detail itu dulu ya. Kemudian yang kedua ada arsiran. Nah, tapi untuk yang gambar pertama ini kekurangannya adalah dia terlalu detail dan terlalu banyak arsiran sehingga gambarnya kalau kita lihat coba Kak Via lihat di gambar yang pertama ini bisa nggak kira-kira sekali lihat tuh tahu ini gambar apa? Dari gambar yang ini dulu deh. Nah, ini tahu nggak ini gambar apa? Nggak tahu. Ya sama. Aku pun yang bikin PPT ini aku juga nggak tahu ini gambar apa. Nah, itu poin minusnya atau kekurangannya. Di mana gambarnya itu tidak bermakna. Tidak bermakna. Gambarnya tidak bermakna. Oke, mohon maaf. Ini anotasiku baru agak error. Gambarnya tidak bermakna. Terus yang bawah, coba ya dilihat yang bawah. Ini kira-kira yang bawah, apa poin yang bisa kamu ambil? Gambarnya seperti apa? Bisa langsung dipahami ketika itu gambar tentang apa. Iya, betul. Yang kedua itu punya poin plus, gambarnya bermakna. Punya poin plus, bermakna. Nah, cuman kurangannya cuma satu aja. Gambarnya terlalu sederhana. Nah, ini terlalu kelihatan nggak tulisan sederhananya. Oke. Nah, itu dia. Untuk perbandingan dari dua gambar di atas berarti kelihatan ya. Yang atas itu dia poin plusnya detail, hanya gambarnya kita nggak tahu di gambar apa. Lalu yang bawah kita tahu dia gambarnya apa, tapi dia terlalu sederhana, kurang memenuhi standar warteg. Nah, gambaran yang bagus itu seperti apa di standar warteg? Gambaran yang bagus dia adalah gabungan dari poin plus-plus di atasnya. Detail, tapi arsirannya itu nggak harus selalu ada. Misalnya kalau misalnya kamu merasa itu perlu ada, silahkan dikasih nggak apa-apa. Karena dia sifatnya bebas. Yang terpenting arsirannya jangan sampai mengganggu gambar utama yang kamu buat. Jadi untuk standar tes warteg adalah yang pertama gambarnya detail dan dua dia gambarnya bermakna. Bisa kita lihat dari contoh yang ada di sini. Sorry. Yang ada di yang ada di sini. Dia detail di sini. Dia detail ada misalnya contoh ini kayak busur panah tuh bulu-bulunya ada, tekstur panahnya ada, ini kan diarsir ini panahnya boleh. Terus pensil, nah ini pensil juga detail. Kalau pensil yang karbonnya seperti ini, habis diraut bentuknya seperti ini, tekstur kayunya seperti ini. Di sini ada juga lautan, nah lautan tuh teksturnya seperti ini, ada gelembung-gelembung atau gelombang-gelombangnya. Nah, itu yang dimaksud dia detail tapi bermakna. Jadi perhatikanlah dari gambar, kalau kamu gambar buku ya nggak cuma kotak doang, tapi kasihlah garis-garis sebagai penanda bahwa itu ada kertasnya di situ. Itu dari tes warteg intinya seperti itu. Jadi tesnya itu secara umum dia itu bebas dikerjakannya seperti apa, mau pakai metode seperti apa, urutannya kayak gimana,
Haruskah dia nyambung atau enggak, terserah. Mau nyambung antara satu sama lain boleh, mau sendiri-sendiri juga boleh. Tapi rata-rata biasanya sendiri-sendiri sih. Tapi kalau mau nyambung juga nggak masalah, itu tidak akan mempengaruhi penilaian banget. Dan gambarannya itu detail. Jadi misalnya kamu mau gambar botol ya, gambarlah detail botolnya, ada kayak apa guratan-guratan pinggiran botolnya itu digambar aja. Lalu yang terakhir selain itu gambarnya bermakna atau bisa kita tahu. Sekali lihat, oh ini gambar botol, oh ini gambar kucing, oh ini gambar pohon. Tuh. Oke, secara materi untuk tes wartek seperti itu. Adakah yang mau ditanyakan dulu? Kalau nggak ada, nanti akan aku kirimkan di grup. Mohon maaf, kamu ekonomis. Oh ya, ekonomis 3 ya. Nanti akan aku kirimkan di grup berkaitan dengan tes wartek. Nanti ada lembar jawabnya, akan aku kirimkan, akan aku kasih. Kemudian itu akan jadi bahan drilling kita besok ya. Jadi nanti silahkan kertasnya nanti bisa kamu cetak atau mungkin kamu gambar langsung di PDF-nya juga boleh. Nanti dikirimkan lewat Google Formulir. Gitu ya. Apakah jelas? Oke, kalau itu terima kasih Kak Pia sudah ikut kelas hari ini. Nah, share screen-nya aku stop. Oke, sebelum kita akhiri kelas hari ini, Kak Pia apakah bisa open cam untuk kita dokumentasi dulu? Oke, ya, sebentar. Sebentar ya Kak, aku atur ininya dulu. Nah, ini dia. Oke, Kak Pia, kita dokumentasikan dulu. Ya, satu, dua, tiga. Oke, thank you Kak Pia sudah ikut kelas pada sore hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Silahkan boleh meninggalkan ruangan. Thank you.